Halo anak-anak yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini bersama Miss Rizka kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 1 dan 2. Jadi simak baik-baik video berikut ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, supaya siswa dapat memahami pengertian fabel. Yang kedua, supaya siswa dapat mengenal pecahan 1/2. Yang ketiga, supaya siswa dapat membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Dan yang keempat, supaya siswa dapat mengenali ciri khas teman. Nah, di sini Miss Rizka mempunyai cerita yaitu Kancil dan Buaya. Di sini juga ada cerita Berubah dan Burung Bangau. Lalu juga ada cerita Landak dan Anjing. Wah, semuanya tentang cerita-cerita hewan ya. Nah, anak-anak tahu tidak fabel itu apa? Fabel itu adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang. Nah, di sini ada contoh cerita lagi yaitu judulnya Tupai dan Ikan Gabus. Lalu ada juga Ketika Kera Menjadi Raja Hutan. Wah, cerita-ceritanya bagus-bagus ya. Semua ceritanya menceritakan tentang hewan yang berperilaku manusia. Nah, anak-anak pernah membaca cerita fabel belum? Sudah ya? Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Berikut adalah ciri-ciri fabel, yaitu yang pertama menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Dan yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Selanjutnya, pada buku modul di sana ada cerita Kura-kura yang sombong. Ayo kita baca bersama-sama. Ada seekor kura-kura yang sombong. Ia merasa lebih pantas terbang dibandingkan berenang. Ia sangat jengkel karena memiliki tempurung yang keras, sehingga membuat tubuhnya berjalan sangat lambat. Ia pun sangat jengkel dan kesal melihat kawan-kawannya sudah sangat puas dengan keadaan mereka yang hanya bisa berenang saja. Saat kura-kura ini melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya pun kian bertambah. Hingga pada suatu hari, kura-kura ini meminta dengan paksa kepada seekor angsa untuk membantunya terbang. Angsa pun setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Karena kura-kura memiliki tangan yang lemah, maka ia menggunakan mulutnya yang agak sedikit kuat. Dan akhirnya kura-kura itu pun bisa terbang dan merasa bangga. Melihat teman-temannya yang tengah berenang, ia ingin menyombongkan diri. Ia lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Akhirnya kura-kura itu pun terjatuh dengan sangat keras. Akan tetapi ia sangat beruntung. Ia selamat berkat tempurung yang ia miliki. Wah, ceritanya bagus sekali ya tentang kura-kura yang ingin terbang. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama, hewan apa yang diceritakan pada fabel di atas? Hewan apa? Ya, betul, kura-kura. Nomor 2, siapa saja tokoh cerita dalam cerita tersebut? Jadi kalau tokoh cerita itu siapa saja yang ada dalam cerita tersebut. Jadi di sana tadi kita baca ada 2 hewan, yaitu kura-kura dan angsa. Nomor 3, menurut pendapatmu, bagaimana sifat yang dimiliki oleh kura-kura? Bagaimana sifatnya? Ya, sombong dan tidak bersyukur ya. Jadi kita tidak boleh seperti kura-kura, kita tidak boleh sombong dan kita harus terus tetap bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita miliki saat ini.
Selanjutnya kita beralih ke muatan matematika, yaitu pecahan 1/2. Nah anak-anak, ingat ya, pecahan itu merupakan bagian dari kesatuan. Seperti gambar berikut ini. Contohnya di sini ada apel. Apel ini 1 apel. 1 apel lalu dibelah atau dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, ini yang disebut pecahan. Setiap potongan dapat dinyatakan dengan pecahan setengah. Nah, pecahan setengah itu dilambangkan dengan 1/2. Jadi yang ini setengah, yang ini setengah. Pecahan 1/2 itu dibaca bisa setengah, bisa 1/2. Nah, menulis 1/2 seperti ini ya anak-anak. Contohnya, 1 garisnya ini dibaca per dan ada bilangan di bawahnya 2. Jadi dibaca 1/2. 1 itu disebut juga pembilang. Ingat, 2 yang di bawahnya ini disebut penyebut. Jadi nanti angka yang berada di atas dinamakan pembilang dan angka yang berada di bawah dinamakan penyebut. Di sini Miss Rizka punya gambar lingkaran. Sekarang kita akan membagi lingkaran ini agar menjadi pecahan 1/2. Ayo kita gariskan terlebih dahulu, lalu kita warnai setengahnya. Nah, maka sudah jadi pecahan 1/2. Selanjutnya di sini Miss Rizka punya segitiga. Ayo kita bagi menjadi pecahan 1/2. Kita gariskan terlebih dahulu, lalu kita warnai sisi satunya. Nah, sudah mengerti anak-anak? Sekarang silahkan kerjakan tugas pada buku modul halaman 3. Warnailah setengah bagian pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, Miss Rizka akan menjelaskan bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, anak-anak, sehari-hari kita mendengar banyak sekali bunyi. Ada bunyi kuat dan juga bunyi lemah. Contoh bunyi kuat yaitu yang pertama ada teriakan. Lalu ada bunyi kentungan, bunyi peluit, bunyi lonceng, dan bunyi trompet. Jadi suara-suara yang terdengar keras itu merupakan bunyi kuat. Yang kedua, bunyi lemah. Bunyi lemah itu seperti jentik jari, bersiul, berbisik, berdesis, dan langkah kaki. Jadi bunyi lemah itu bunyi yang samar-samar kita dengar ya. Nah, selanjutnya ada tugas. Kerjakan soal-soal berikut ini. Kerjakan pada buku modul ya. Yang pertama, bunyi apakah yang paling lemah? Dan yang kedua, bunyi apakah yang lebih kuat dari hentak kaki? Kalian bisa lihat ya di gambar sebelumnya. Dan bunyi ketiga, bunyi apakah yang lebih lemah dari tepuk tangan? Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar sebelumnya. Selanjutnya, Miss Rizka akan membahas tentang mengenali ciri khas teman di sekolah. Setiap orang itu memiliki ciri khas. Ciri khas ada yang dapat dilihat secara langsung dan tidak langsung. Ciri khas yang dapat dilihat secara langsung yaitu ciri tubuh atau ciri fisik, misalnya bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, dan berat badan. Ciri khas yang tidak terlihat secara langsung yaitu sifat kita. Misalnya ada yang rajin, jujur, rendah hati, sombong, seperti itu ya. Nah, di sini ada gambar 3 anak lucu-lucu ya, dan semuanya berbeda-beda ciri khasnya, ada ciri fisiknya yang berbeda ya. Selanjutnya, silahkan anak-anak kerjakan tugas. Berilah tanda centang pada sikap yang baik terhadap teman yang berbeda cirinya. Contohnya yang A. Ini ada 2 orang teman yaitu sedang bermain bersama. Yang B, ada 1 teman yang tidak diajak ngobrol ya. Yang C, semua sedang bermain bersama. Yang D, aku makan sendiri katanya. Apakah itu bagus? Yang E dan yang F. Silahkan kerjakan ya anak-anak. Nah, itu saja pembahasan kita hari ini. Semangat belajar untuk anak-anak semua. Sampai jumpa pada video Miss Rizka berikutnya. Bye-bye anak-anak.